Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Mika Joyce Teresia Raja Gugu dengan NIM 210101134, Grup D, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tartung atau IAKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori kecerdasan majemuk. Pengertian teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk adalah sebuah fenomena dalam dunia pendidikan di akhir abad ke-20 dan menjadi sebuah tren dalam dunia pendidikan Indonesia akhir-akhir ini. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam buku berjudul Multiple Intelligences, The Theory in Practice, seorang psikologi bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya ini. Ciri-ciri kecerdasan majemuk. Yang pertama, kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata atau kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika atau kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu atau kecerdasan spasial atau visual. Yang keempat, menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh atau kecerdasan kinestik jasmani. Yang kelima, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik atau kecerdasan musikal. Yang keenam, kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya atau kepekaan intrapersonal. Yang ketujuh, kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosial atau kepekaan interpersonal. Yang kedelapan, kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam atau kecerdasan naturalis. Macam-macam kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Yang keempat, kecerdasan kinestik jasmani. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Kelebihan dari teori kecerdasan majemuk. Kelebihan teori kecerdasan majemuk ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan, kecerdasan, dan punya hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang yang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru, terutama terhadap si pembelajar. Yang keempat, membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Yang kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Kelemahan teori kecerdasan majemuk. Kelemahan dari teori kecerdasan majemuk antara lain: A. Memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukkan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. B. Bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massal atau klasikal. Yang ketiga atau C, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. D. Tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melakukan teori ini dalam praktek di dalam kelas atau K12 ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pelajar dewasa. Karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Tokoh-tokoh dalam teori kecerdasan majemuk. Tokoh-tokoh dalam teori kecerdasan majemuk yang pertama, Howard Gardner.
Howard Gardner mengubah pola pikir konvensional dengan mengeluarkan konsep penilaian kecerdasan melalui 8 parameter. Konsep kecerdasan yang dibawa oleh Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan bagi si kecil, yang tidak hanya berdasar skor standar saja. Menurut Gardner, kemampuan yang dimiliki oleh si kecil meliputi menyelesaikan masalah yang terjadi, kemampuan yang menghasilkan personal baru untuk diselesaikan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu, atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Dari beberapa kemampuan tersebut, seorang anak pasti akan menonjol di salah satu atau sejumlah kecerdasan. Dengan 8 parameter kecerdasan ala Gardner, maka akan hadir sejumlah kecerdasan anak di luar kecerdasan logika dan linguistik. Menurut Armstrong Thomas Armstrong menjelaskan lebih lanjut mengenai kecerdasan majemuk. Armstrong menyebutkan bahwa setiap anak dilahirkan ke dunia dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka menjadi cerdas. Dengan berbagai sifat natural anak, maka tugas yang dimiliki orang tua dan lingkungan sekitar mendasari kecerdasan agar terus bertahan dan berkembang hingga dewasa. Sifat natural yang dimaksud Thomas Armstrong adalah rasa ingin tahu, daya eksplorasi, vitalitas, spontanitas, dan fleksibilitas. Thomas Armstrong juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak. Indikator Armstrong berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki oleh si kecil. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang teori kecerdasan majemuk. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Shalom.